Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur cerita. Kalian masih ingat apa saja unsur-unsur cerita? Yuk, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Peran tokoh dalam cerita bisa sebagai tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul dalam cerita, yaitu ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang berwatak baik. Tokoh antagonis adalah tokoh yang berwatak jahat. Sedangkan tokoh tritagonis adalah tokoh yang mendamaikan tokoh protagonis dan antagonis. Nah, tokoh tambahan adalah tokoh yang membantu tokoh utama. Tokoh tambahan biasanya muncul dalam adegan-adegan tertentu. Dua adalah watak. Watak adalah sifat dasar yang selalu mempengaruhi segala tindakannya. Yang ketiga, tema. Tema adalah dasar penulisan cerita. Misalnya, tema budi pekerti, kepahlawanan, persahabatan, dan lain-lain. Yang keempat adalah latar. Latar adalah keterangan yang menyebutkan waktu, misalnya siang, malam. Yang kedua, tempat, misalnya di hutan, di sekolah. Yang ketiga, suasana, misalnya menyedihkan, senang. Yang keempat adalah sosial, yaitu kondisi tokoh atau masyarakat, misalnya kerajaan, rakyat biasa, adat istiadat. Yang kelima adalah alur, yaitu jalannya cerita, alur maju dan alur mundur. Yang keenam, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan dalam cerita. Nah, itu tadi yang sudah bisa kita pelajari semuanya. Mudah-mudahan kalian masih ingat dan yuk kita berlatih. Simak cerita berikut, kemudian jawablah pertanyaan di buku tulismu masing-masing. Hari ini kita akan belajar tentang si Pitung. Suatu sore si Pitung melihat kelakuan anak buah Babah Lim yang sewenang-wenang. Babah Lim adalah tuan tanah di daerah tempat tinggal si Pitung. Dia dan anak buahnya sering merampas harta rakyat dan menarik pajak tinggi. Sebagai hasil rampatan diberikan kepada pemerintah Belanda. Si Pitung bertekad untuk melawan anak buah Babah Lim. Kemudian dia berguru kepada Haji Napin, seorang ulama yang juga pandai ilmu bela diri. Si Pitung cepat menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Haji Napin. Si Pitung pun memutuskan untuk mengabdikan dirinya pada rakyat jelata. Dia bertekad untuk mengambil kembali hak yang sudah dicuri oleh tuan tanah dan mengembalikannya kepada rakyat. Dia mengajak beberapa temannya untuk bergabung dengannya. Kelakuan si Pitung tidak disukai oleh tuan tanah dan juga pemerintah Belanda. Mereka mengeluarkan perintah untuk menangkap si Pitung. Namun, si Pitung amat cerdik. Dia selalu berpindah tempat sehingga pemerintah Belanda dan juga tuan tanah tidak bisa menangkapnya. Karena kesal, pemerintah Belanda menggunakan cara licik. Mereka menangkap Pak Piun, ayah si Pitung, dan Haji Naipin. Salah satu pejabat pemerintah Belanda yang bernama Scott Henny mengumumkan bahwa jika si Pitung menyerah, Pak Piun dan Haji Naipin akan dihukum. Si Pitung mendengar berita tentang penangkapan ayah dan gurunya itu. Kemudian dia menghadap Scott Henny dan menyerahkan diri.
Dia tak mau ayah dan gurunya menderita. Scott Haney benar-benar melaksanakan ancamannya. Si Pitung dihukum tembak. Hidup si Pitung berakhir di ujung peluru. Namun, kisah kepahlawanannya tetap dikenang. Si Pitung, si pahlawan rakyat jelata. Tugas kalian adalah 1. Apakah tema si Pitung? 2. Termasuk jenis cerita fiksi apakah cerita tersebut? 3. Siapakah tokoh utama dan tokoh pembantu dalam cerita tersebut? 4. Tuliskan latar cerita tersebut. 5. Apakah amanat cerita tersebut? Selamat mengerjakan. Sampai jumpa.